Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang dapat terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kan menyertaiku dan menyimpanku di dalam sayapmu, di bawah kakimu Tuhan. Oh, persembahanku, penyembahan kami, cinta kami Tuhan, dan seluruhnya dan segalanya hanya bagimu Tuhan, di kakimu Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, kenalin nama saya Leo David Paisa. Ini hari ini tahun ke-21 saya melayani Tuhan dan dipercayakan banyak hal. Sesungguhnya ya saya cuma mau kasih tahu aja orang di depan kalian yang lagi kalian tonton inilah bukti bahwa Yesus, cinta, agape dan anugerah itu ada. Saya dan kalian semua ada karena Yesus itu real, Yesus itu eksis dan anugerah itu ada, dan anugerah itu sedang ditawarkan buat saya dan kalian semua hari ini. Salam kenal. Oke, semua kenapa kita nggak bisa fokus waktu nyembah? Karena simpelnya gini sih, daging kita ini nggak suka Tuhan. Percayalah, kedagingan kita ini nggak suka Tuhan. Dari lahir, dari bayi kita diperanakan dalam dosa. Di firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi sesungguhnya begitu lahir, daging kita ini lebih suka merespon semua yang dari dunia. Begitu kita merespon dari dunia, seringkali sejujurnya makanya tiap kali diajak nyembah, tiap kali diajak ibadah, badan kita, daging kita, tubuh kita akan lebih banyak habis ini mau gini habis itu mau gitu dan seringkali kita nggak bisa connect sama Tuhan karena kita lebih bisa merespon yang dari dunia, kita lebih bisa merespon yang dari daging, kita lebih cepat berespon dengan dosa. Dan kenapa? Jadi itu membuat kita jadi mengganggu sebenarnya. Di dalam dirimu sendiri mengganggu, di dalam penyembahan pun akan mengganggu. Kenapa? Karena kamu harus masuk ke sebuah suasana di mana itu hadirat Tuhan, di mana satu kamu harus mencintai Tuhan, kamu harus cari Tuhan, tapi satu sisi kamu harus berhadapan dengan dirimu yang sebenarnya kamu sedang mengingini yang lain. Makanya akan susah fokus, makanya akan susah untuk cari Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, tubuh kita ini, diri hidup kita ini lebih mudah berespon dan bereaksi dan connect dengan dunia dan dosa daripada dengan Tuhan. Dan gimana caranya bisa fokus? Nggak ada cara lain selain kita mendidik daging kita mendidik jiwa kita. Tubuh kita tadi saya sempat bahas bahwa tubuh kita sudah sangat terbiasa dan sangat mudah bereaksi dengan dosa dan daging dan semua dari daging, semua dari dunia. Dan percayalah, jiwa kita akan ngikut. Hidup kita ini kan kebagi 3, tubuh, jiwa, roh. Dan roh ini semua adalah roh Tuhan, ini jiwa kita di tengah dengan tubuh kita. Tubuh ini ngikut yang di sini, yang di jiwa sebenarnya. Kenapa kita nggak fokus? Karena jiwa sama daging ini lebih nyatu. Dan jiwa dan mereka nggak begitu kenal dengan roh Allah dalam diri kita. Caranya gimana? Nggak ada cara lain selain teman-teman dan saya mendidik diri kita untuk jiwa dan daging ini. Jiwa ini ada pikiran, perasaan, emosi, semua lah ya. Semua dalamnya, semua indera kita untuk dipaksa untuk mencintai Tuhan. Apakah bisa? Nggak mudah, dan itu sebenarnya juga nggak enaknya begini. Nggak mungkin kamu cinta itu nggak mungkin paksa sih. Dan itu juga nggak mungkin dikondisikan atau dimanipulasi. Tapi yang kamu bisa buat adalah kamu ngerti, kamu nggak fokus, kamu mulai berkata ke Tuhan, Tuhan, ini hatiku, aku ini nggak fokus mungkin karena habis jatuh dalam dosa, atau lagi punya mainan baru, punya pacar baru, atau punya apapun yang baru, yang di hati ini, di jiwa kebelah. Satu mikirin Tuhan, satu mikirin yang dari hatimu, perasaanmu, kebutuhanmu, bebanmu, atau daging, atau tubuh yang jasmani. Caranya kamu harus berani berkata ke dirimu, ayo cari Tuhan. Daging itu tidak terbiasa dengan Tuhan, tidak terbiasa dengan hadirat Tuhan. Tapi kamu dan saya harus berani belajar mendidik dan menyalipkan daging kita untuk berkata, ayo mulai hari ini kamu harus belajar ikut Tuhan. Kamu harus belajar fokus,
Perasaan, hai perasaan galau, hai perasaan gak tenang, hai perasaan intimidasi, perasaan rasa bersalah, lapar, perasaan sedih, emosi, marah atau apapun, kamu harus berkata, kamu harus ikuti roh Tuhan yang dalam diriku, ayo sembah Tuhan. Itu perlu waktu, itu perlu latihan sih. Tapi itu akan membantu teman-teman dan saya untuk tumbuh dewasa. Semua orang akan lahir dengan pencarian identitas. Dan otomatis biar lebih singkat, lebih enak adalah semua orang lahir akan mirip papa mamanya. Begitu juga begitu kamu lahir, kamu dan saya lahir baru dalam Tuhan, kamu ngalami Tuhan, kamu ikut dalam sebuah wadah, baik itu gereja, persekutuan atau komunitas, otomatis di mana kamu bernaung, di mana kamu menaruh hidupmu di bawah satu tudung, kamu akan mirip. Pertama yang terjadi adalah kamu akan mengikuti warna pemimpinmu atau orang di mana kamu pertama kali dengar orang itu nyembah, ini kita bicara penyembahan, begitu kamu dengar, kamu bertobat dan kamu Tuhan waktu lihat lagu ciptaannya ini atau siapa yang ngelayanin kamu, atau hari itu kamu lagi denger lagu-lagunya siapa, albumnya siapa, otomatis itu akan jadi warnamu pertama. Itu seperti kue aja kamu dicetak, karena gini, normalnya adalah kamu dari bayi ya, anggap ini ngomongin bayi jasmani dan rohani jadiin satu, dia akan tumbuh pasti mirip yang lahirin. Kamu dilayani oleh siapa, kamu diajak ketemu Tuhan oleh siapa, dan begitu kamu ketemu, kamu pasti akan mirip yang melahirkan kamu. Ngomong ini bapak ibu jasmanimu dan juga bapak ibu rohanimu lah, kira-kira seperti itu. Dan makin lama, awalnya kamu akan mirip siapapun, akan mirip pemimpinmu atau orang tua rohanimu, atau orang yang kamu hari itu kamu ngefans banget, atau orang yang selama ini jadi inspirasi buat hidupmu. Sampai satu waktu kamu akan menemukan warnamu sendiri, sampai satu kedewasaan tertentu. Makanya seharusnya tugas sebagai orang tua dan pemimpin adalah menemukan anak ini atau diri kita ini dipertemukan dengan warna dan panggilan kita. Caranya gimana? Sekali lagi gini, kamu nggak bisa jadi Sydney Mohede, kamu nggak bisa jadi Darlene, kamu nggak bisa jadi siapa ya, jadi Leo gitu, jadi atau siapapun WL atau pemimpin penyembahan yang lain. Satu titik kamu memang akan mirip dengan mereka. Caramu doa, caramu nyembah, caramu memimpin lagu, even caramu nyanyi, suara-suaranya. Saya pernah beberapa kali ketemu seperti itu, kok mirip gue banget ya. Tapi ada satu titik, begitu kamu mulai dewasa dan mengenal Tuhan, kamu sudah tidak bisa menjadi Sydney Mohede KW, kamu sudah tidak bisa menjadi Darlene KW, kamu tidak bisa menjadi Karijob KW, kamu tidak bisa menjadi siapa ya, WL Battle atau Hillsong atau Leo KW. Kamu harus menemukan siapa dirimu, karena begitu kamu menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan, yang harus yang harus dicium Tuhan, yang harus dilihat Tuhan adalah dirimu. Bukan Leo, bukan Sydney Mohede, bukan Darren, bukan WL siapapun. Dan itu perlu shaping, perlu waktu. Caranya gimana? Bisa nggak bisa sambil jalan, sambil teman-teman jalan maini Tuhan, cari Tuhan, sambil jalani hidup dan panggilanmu, kamu sih tanya ke Tuhan, pertemukan aku dengan warnaku. Aku tahu bahwa even penyembahan itu adalah warna. Saat kamu menemukan warna seperti hidup saya, satu waktu warna ini akan berkembang. Tapi namanya impartasi dan warisan, otomatis kamu akan mirip siapa yang mengimpartasimu, siapa yang mempengaruhi hidupmu dan menaruh benih dalam hidupmu. Tapi lama-kelamaan itu akan jadi benih yang diperbarui, yang lebih baik, yang lebih besar. Jadi berdoalah di tengah sambil jalan di hidupmu, jangan terus kamu ngikutin jejak. Cuman mengikuti bukan mengikuti, lebih tepatnya copy paste doang. Nggak bisa. Di awal-awal pengenalanmu akan Tuhan silahkan. Tapi makin lama nggak mungkin kamu nyanyi nyembah, ini mah yang naik kok kayak Sydney ya? Tapi bukan Sydney. Ini kok kayak Leo, tapi ini bukan Leo, siapa ya? Waduh, tiruan ternyata KW, mau KW super, mau KW apapun.
Please temukanlah warnamu, temukanlah panggilanmu. Mungkin kita akan punya core yang sama, kita akan punya dasar dan garis yang sama, tapi percayalah one day kamu akan ketemu warnamu sendiri. Warna dari pemimpinmu atau pendahulumu yang nanti di dirimu akan kembang. Ya lebih baik. Caranya gimana, sekali lagi kamu harus cari. Karena ini waktunya kamu dan saya nyari dan gali. Bukan nunggu orang lain bukakan buat engkau. Ini kamu ini harusnya nyembah seperti ini. Kamu harusnya nyembah seperti ini. Warnamu seperti ini. Jauh lebih baik buat saya kamu temukan sendiri. Kenapa? Karena ini perjalanan. Perjalanan kamu dan saya. Perjalanan kamu dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Kamu jalan dengan Tuhan, saya dengan jalan Tuhan. Sampai kita ketemu sebuah calling dan sebuah warnamu sendiri. Dengan ditopang dari orang-orang yang sudah naruh dasar tadi di hidupmu. Warna orang itu akan ada. Tapi warna itu waktu turun di hidupmu, benihnya, warnanya, impartasinya akan ngembang jadi lebih besar. Penyembah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya pernah ada satu ayat yang hari itu Tuhan pernah bicara dengan saya itu di Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Buat banyak orang jawaban ini nggak enak sih. Cuman ini firman. Firman itu berkata seperti ini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, ada dua terjemahan yang saya pengen buka dikit. The message bilang gini, going through the motion doesn't please you. Sesuatu yang kelihatan, yang bergerak, yang cuman dilihat di luar, itu tidak menyenangkan, tidak menyukakan hati Tuhan. Tidak membuat hatinya berkenan. Dan yang keren ini nih, a flawless performance is nothing to you. Sebuah performance, pertunjukan, sesuatu yang kamu suguhkan yang flawless, yang tanpa salah, yang sempurna, yang bagus banget, aransemen yang bagus, lagu yang bagus, pitch vokal yang bagus, chord yang gak ada salahnya, mainnya, itu nothing to God. Tuhan tidak pernah bisa digerakkan dengan yang kelihatan. Karena setiap kali yang bicara di hadapan Tuhan adalah yang di dalam dirimu. Saya lanjutin dulu ya. Di Amplified bilang, engkau tidak disukakan dengan sacrifice, tidak disukakan dengan persembahan di dalam korban bakaran, kau juga enggak suka, biasa aja. Dan di situ dibilang seperti ini. Sacrifice yang acceptable, sebuah persembahan, sebuah korban yang membuatnya mudah diterima Tuhan adalah sebuah broken spirit. Broken spirit itu mental, rohmu, hatimu, di dalammu, semangatmu yang tahu-tahu patah. Tahu-tahu engkau gak punya semangat, engkau gak punya iman, engkau gak punya jiwa cinta di dalammu, tahu-tahu kandas habis, pengharapan gak ada, matamu gak bisa lihat apapun, engkau gak bisa dengar suara Tuhan, hatimu gak bisa nangkep Tuhan sama sekali. Tapi itu disebut sebuah broken spirit, a broken down with sorrow. Sebuah pemataan, sebuah peremukan yang karena dosa dan kesalahan. Kenapa Tuhan bisa begitu tertarik dengan persembahan yang seperti itu? Karena sesuatu yang lahir dari sesuatu yang broken itu nggak bisa kamu manipulasi, nggak bisa kamu set up. Yang muncul itu ya itu. Kalau di dalammu remuk, yang ngalir di hadapan Tuhan yang remuk. Tapi performance akan berusaha menyuguhkan yang baik di luar. Dan Tuhan, gimana caranya itu di persembahan yang kudus, berkenan dan sejati. Sekali lagi, performance akan menyuguhkan yang dilihat mata. Dilihat mata dari warna baju, dari aransemen, dari suara, pecah apa kayak itu kelihatannya akan bagus gitu. Tapi sekali lagi, yang kedengaran di telinga Tuhan bukan yang muncul dari mulutmu. Kira-kira kok performance gini, kedengeran nggak kedengeran? Kenapa? Karena kamu sedang mempersembahkan sebuah performance. Dan buat Tuhan, di hadapan Tuhan, itu kamu cuma nyap gini aja. Baik soal nari, ngomong, nyanyi, main musik, itu akan cuma nggak ada suaranya. Kenapa? Yang bunyi hatimu.
Waktu kamu nyanyi lagu hanya ini Tuhan persembahanku. Sebenarnya kalau kalau teman-teman mau sadar ya, ada orang yang memang punya banyak, tapi kamu nggak pernah kasih semua kok. Kamu punya ego, kamu punya pride, kamu punya nama baik, kamu punya banyak hal yang kamu begitu cintai lebih dari Tuhan. Kamu punya banyak kenyamanan, kamu punya banyak pleasure yang sebenarnya kamu nggak pernah biarkan Tuhan masuk ke area itu, kamu nggak pernah kasih. Kamu mungkin di dalam hidupmu kamu nggak pernah apa ya, benar-benar membiarkan dirimu jalan dengan Tuhan dengan kamu kasih semua uang jajanmu selama 1 minggu atau 1 bulan, kamu persembahin Tuhan, ini persembahanku. Dan seringkali kita masih punya cukup banyak hal dalam hidup kita yang berharga yang kita nggak pernah kasih ke Tuhan. Dan begitu kamu nyanyi hanya ini Tuhan persembahanku, enggak, kamu tidak sedang nyanyi, kamu sedang berbohong. Waktu kamu nyanyi lagu apa yang ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya, Tuhan akan berkata, masa sih? Lu kemarin diomongin orang, dijelek-jelekin orang aja marah kok. Semuanya yang mana? Egomu, hatimu gak kamu kasih kok. Yang kamu kasih apa? Suara. Itu performance. Dan yang gitu-gitu Tuhan gak tertarik sama sekali. Dan hari itu yang bicara sangat keras adalah sebuah hati dan hidup yang diremukan. Begitu pride-mu. Di terjemahan itu terusannya keren sih. Ada broken yang disebabkan karena dosa, ada broken yang disebabkan karena hatimu dibuat berantakan. Karena mungkin tahu-tahu pengharapanmu, ekspektasimu untuk masuk sekolah atau kuliah yang bagus, kamu punya otak yang bagus, selama ini nilaimu bagus, kamu doain sebuah sekolah, sebuah kampus yang kamu beriman di dalam nama Yesus, tiap hari kamu doain di kampus. Tapi tahu-tahu di momen-momen terakhir Tuhan berkata, enggak, kamu enggak sekolah di situ, kuliah di situ. Kamu enggak sekolah dan kuliah di situ. Kamu sedang berdoa buat sebuah pekerjaan, kamu doa sampai nangis-nangis. Kamu puasa sampai turun 5 kilo gitu ya. Dan hari terakhir tahu-tahu Tuhan berkata, enggak. Dengan cara apa? Tahu-tahu kamu ditolak. Dan kamu suruh masuk sebuah kampus yang cukup biasa. Shattered nggak? Shattered. Berantakan nggak hati? Berantakan. Kamu ikut KKR, kamu ikut retret, kamu ketemu Tuhan, nangis-nangis, ngalami Tuhan, dan kamu pulang ke rumah berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa keluargamu ya berantakan. Hidupmu berantakan, orang nggak tahu kamu ngapainnya di belakang dosa apa yang kamu simpan di handphonemu, di komputermu, orang nggak pernah tahu. Orang akan lihat dirimu dengan suara bagus, dengan musikmu yang bagus, dengan urapanmu di atas mimbar. Tapi orang nggak pernah tahu gimana kamu pacaran, gimana kamu hidup di belakang. Orang nggak pernah tahu kemarahan apa yang dalam dirimu. Orang nggak pernah tahu kamu baca Alkitab nggak atau doa, nggak punya waktu nggak sama Tuhan. Orang nggak pernah tahu. Tapi kan yang waktu kamu nyanyi, waktu kamu nyembah, yang bicarakan itu. Saya suka ada statement satu orang, saya pernah dengar dia bahwa statement seperti ini. Ada public worship, ada private worship. Waktu kita melayani di mimbar itu public worship. Orang lihat. Tapi yang menentukan public worshipmu cukup powerful atau punya hati dan punya isi, punya bobot dan bahkan punya cinta dan diterima Tuhan, yang menentukanlah private worship. Yang gak ada orang yang tahu kamu ngapain di belakang. Mungkin kamu harus sebelum ibadah, kamu orang yang cukup terkenal tapi kamu memutuskan untuk nyapu, ngapel gereja, kamu doain bangku satu-satu, atau kamu taruh korban apalah gitu. Kamu support orang yang selama ini mungkin menyakitimu, itu adalah bentuk dari penyembahan sih. Dan begitu kamu datang di mimbar, public worshipmu itu akan cukup powerful. Karena apa? Karena apa yang kamu bayar di private worship. Dan sekali lagi itu yang bicara. Dan Tuhan sekali lagi gak bisa dimanipulasi, Tuhan gak bisa dibohongi. Apa yang keluar dari mulutmu belum tentu hatimu dan hidupmu melakukan hal yang kita nyanyikan. Gimana caranya beri? Punya penyembahan yang seperti itu, berdoalah. Beri yang sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Jadilah yang real, jadilah orang yang real, jadilah orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau kamu luka ya kamu ngomong Tuhan, emang aku luka.
Waktu kamu nyanyi, hatimu nggak rasa apa-apa. Waktu kamu melayani, hatimu nggak bisa rasa Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Itu akan mengubah penyembahanmu dari yang biasa jadi semakin sejati dan makin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sejujurnya kalau hari ini kamu ngalamin hidupmu sedang dipecahkan oleh Tuhan, kamu sedang ngalamin banyak hal yang sampai hari ini membuat dirimu, hatimu semuanya struggle. Sejujurnya itu kesempatan sih. Sebuah kesempatan untuk kamu ngasih persembahan yang harum dan berkenan yang tadi di Mazmur 51 bilang. Kalau hari ini hidupmu diretakin gitu, sama Tuhan dibuat nggak mudah, hidupmu ada beberapa hal, Tuhan aku sudah buat ini nggak selesai-selesai. Tuhan aku sudah beriman tapi nggak tembus-tembus, Tuhan aku udah berdoa, udah berpuasa, but nothing happen. Biarin aja. Karena itu sebenarnya kadang Tuhan sengaja supaya yang di dalam dirimu ada yang broken, yang pecah. Yang pecah apa? Jiwa kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, semua rasa aman dalam diri kita, semua bargaining power, semua apa ya, semua kemanusiaan kita yang samain kita berkata, gue bisa nih kalau gini, gue bisa. Sampai kita berkata kita nggak bisa. Dan detik dimana brokenness itu Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya itu kesempatan untuk kamu mengubah setiap kesedihan, setiap kejatuhan, setiap luka, setiap kesedihan, atau apapun itu bisa diubah untuk jadi kamu datang ke hadapan Tuhan dan ubah itu jadi penyembahan. Dan sekali lagi itu kesempatan emas sih. Brokenness itu kesempatan emas. Kalau sampai hari ini sekali lagi kalau kamu masih ngalamin brokenness, biarin aja. Itu akan Tuhan cuman pengen mengajari kamu, biarkan supaya ini jadi penyembahan yang sejati dan berkenan seperti Mazmur 51 tadi bilang. Gitu. Destiny itu tujuan hidup, destiny itu sebuah target yang Tuhan taruh di hidupmu. Dan saya pengen semua teman-teman ngerti bahwa engkau tidak pernah lahir ke dunia karena hal yang kecelakaan atau hal yang biasa. Tuhan nggak mungkin, Tuhan itu pribadi yang sekudus, setinggi, sepintar itu dan sebesar itu, semulia itu, dia nggak mungkin membiarkan kita lahir dan tumbuh cuma untuk sekedar hidup, tumbuh besar, pacaran, nikah, kerja, punya anak, tua, punya cucu, mati masuk sorga. Itu kehidupan yang terlalu rendah. Sorry kalau saya bilang itu terlalu rendah dan terlalu simpel. Kita tidak diciptakan untuk jadi serendah itu. Gimana cara mengetahuinya? Kamu mesti tahu bahwa Tuhan pasti punya grand design secara global, baik untuk seluruh dunia, baik untuk hidup keluargamu dan hidupmu. Bagaimanapun, temukanlah apa tujuan Tuhan di hidupmu. Caranya adalah biasanya yang pertama adalah dari hal yang paling kamu sukai. Kamu di dalam hidupmu kamu suka apa sih? Musik gitu. Atau kamu suka olahraga, kamu suka ada lagi kayak saya. Sebenarnya poin di hidup saya tujuannya awal destiny itu bukan karena penyembahnya atau musiknya. Tapi sebenarnya di hati saya terdalam itu saya pengen jadi pahlawan sebenarnya. Saya pengen jadi kayak Superman, kayak Spiderman, kayak Iron Man, kayak man itulah, Man of God. Kenapa? Saya tuh pengen nolong hidup sebanyak mungkin orang yang saya bisa. Dan saya dulu berpikir bahwa dengan menjadi pintar, dengan menjadi punya uang banyak itu akan nolong hidup banyak orang. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan lewatkan saya di sebuah jalan yang namanya jalan permukaan, jalan penghambaan. Semua perjalanan hidup yang kalian bisa lihat itulah dari sekian banyak kesaksian saya yang ada di BMN ini. Dan semua perjalanan itu nggak ada yang enak. Jujurnya itu meremukkan hati bagian demi bagian, membuat jiwa itu jarang tenang karena semuanya selalu nggak mudah. Sampai saya menemukan bahwa kehidupan terbaik, momen terbaik di hidup saya adalah hadirat Tuhan. Ketemu Tuhan. Gimana caranya ketemu hadirat Tuhan? Gimana caranya bisa bersentuhan dengan Tuhan? Gak ada cara lain, nyembah. Gimana cara bisa nyembah? Ternyata saya bisa main musik, saya cepat banget belajar musik. Saya selama ini belajar semua alat musik itu belajar sendiri. Awalnya belajar di gitar, diajarin teman gara-gara nongkrongan dulu waktu SMP SMA nongkrong. Belajar lama-lama bisa. Terus belajar drum, belajar keyboard, belajar saksofon, belajar apapun itu. Lama-lama bisa. Dan saya menemukan ternyata
eh, untuk untuk melanjutkan ke destiny saya, Tuhan harus lewatkan semua permukaan ini, dan Tuhan gabungkan semua permukaan ini dengan yang saya punya, kelebihan yang saya punya. Jadi semua permukaan proses cinta anugerah Tuhan ini dialirkan lewat apa? Medianya ya musik ini. Jadi begitu kamu datang di hadapan Tuhan dengan nyanyi, dengan nyembah, semua brokenness tadi, anugerah yang diterima, perjumpaan dengan Tuhan, cinta, pemulihan, kesembuhan itu dialirkan lewat musik dan penyembahan ini. Tapi sekali lagi bagi yang tadi enggak, ini bukan tentang performance. Tapi ada orang yang cukup aneh, yang menurut saya cukup aneh itu adalah Daud sih, paling gampang itu Daud lah. Kalau kan baca di Alkitab, gimana sih dia bisa jadi menantunya Saul? Adalah kalau kan baca di Alkitab, dia tuh tanya kemana-mana waktu si Goliat muncul, ya nanya kalau bunuh dia, ngalahin dia, hadiahnya apa? Kalau kan baca dia beberapa kali nanya, pertanyaannya adalah hadiahnya apa? Yang dia kejar apa? Hadiahnya apa? Kalau gue ngelakuin ini hadiahnya apa? Kalau saya ngelakuin ini hadiahnya apa? Rewardnya apa? Saya dapatnya apa? Itu yang Daud buat pertama kali. Yang dia punya di hatinya yang paling luar, belum yang paling dalam. Dan akhirnya dia, oke, gue hajar deh nih orang. Hadiahnya apa? Ternyata jadi menantunya raja. Enak banget selain dapat harta gitu ya. Dan akhirnya dia kerjakan itu dan dia menang dari Goliat. Dan begitu dia menang, dia ngalamin mulai hari itu proses hidupnya nggak mudah sekali lagi. Setelah selama ini dia tersisih dari keluarganya, tinggal di padang rumput, padang belantara atau itulah. Dan setelah itu dengan 2-3 ekor kambing domba, dan akhirnya dia balik lagi. Setelah dia menang, dia terima mahkota, semua orang memuji-muji dia, ini orang keren lah. Dia jadi superstar hari itu dan hidupnya mulai nggak tenang lagi. Perjalanan dengan Saul diuber-uber lah, iri, dengki. Dan akhirnya dia terlempar kembali, dia tinggal di Gua Adulam bersama para perompak, para perampok apalah itu. Dan yang terjadi seringkali tujuan akhirnya Tuhan cuman mau orang ini jadi penyembah, orang ini jadi raja, orang ini jadi orang yang ngerti artinya anugerah, ngerti artinya kesempatan, ngerti artinya pengampunan, dan ngerti hati Tuhan. Dan dijadiin satu, jadilah Daud. Dan sekali lagi seringkali ya Tuhan akan lewatkan hal-hal seperti itu. Ada hal yang gak enak, yang membuat hidupmu gak nyaman dan berantakan, dan ada hal yang kamu suka. Temukan itu gimana caranya, Tuhan, aku sudah lewati hal yang gak mudah ini hidupku. Tapi aku juga punya kekuatan. Temukan kekuatanmu dan gabungkan itu supaya kamu jadi orang yang punya isi. Begitu kamu lewati banyak hal yang gak mudah di hidupmu, itu akan membuatmu punya nilai gitu. Oh, hidupmu tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja gitu. Kayak orang, kalau kalian kan suka main game tuh. Kok biar waktu ketemu bosnya, kita maunya lawan bos yang itu aja, ya udah gitu. Kalau yang suka main PS ya main bola lah, main FIFA atau PES gitu. Main bola kan kita punya pilihan musuhnya kamu mau bikin apa. Yang beginner, yang amatir, atau yang normal, atau yang standar dunia, atau yang sampai lawannya apa yang gede, kalau nggak salah legend kalau nggak salah. Saya soalnya kemarin sempat kayak gitu, main cuman di level dunia, kelas dunia itu lawannya agak susah, itu nggak suka. Saya tuh orangnya nggak suka kalah soalnya. Jadi saya mau naik level, nggak, antar susah. Saya tuh kalau biarpun main game, kalau kegolan itu lawan komputer saya nggak suka, saya sebel, nggak bisa. Saya ulang sampai saya menang pokoknya. Saya pokoknya mau menang lah pokoknya. Nah, cuman maksudnya di kehidupan tuh nggak bisa begitu gitu. Di kehidupan nyata kamu nggak bisa riset seenaknya, ini bukan game gitu. Ada waktu di mana kamu harus upgrade dan memutuskan untuk mengalahkan musuh yang lebih besar gitu. Dan itu akan membuat hidupmu tumbuh dan menemukan destiny-mu. Lewat apa hal yang kamu suka, temukan yang kamu paling suka. Saya suka musik dan saya pengen nolong orang. Saya pengen nolong orang yang pernah lewati hidup yang pernah saya lewati. Saya pengen yang orang yang ngalami broken home, rusak, jatuh, mau bunuh diri, mereka yang terikat dengan perjinahan, kemiskinan, mereka yang bukan siapa-siapa, yang anak kampung. Saya pengen nolong sebanyak mungkin orang seperti itu. Nolong dengan cara apa? Kamu itu bisa jadi pahlawan kok. Dengan cara apa? Ketemu Tuhan.
Dan dari situ saya menemukan destiny saya.